Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Terima kasih sudah mengklik video ini dan aku ucapkan selamat datang di channel KR9 yang akan fokus membahas tentang alur cerita film. Pada video kali ini, aku akan membahas sebuah film yang masih terbilang baru ya, yang ditayangkan di Netflix pada November 2020 lalu. Yaitu suatu film Korea yang berjudul The Call 2020. Film The Call 2020 merupakan hasil adaptasi dari film asal Puerto Rico berjudul The Caller 2011. Walaupun secara cerita tentu ada beberapa perbedaan yang membedakan satu sama lainnya. Ceritanya sendiri berfokus pada dua karakter utamanya, yaitu Soyeon yang diperankan aktris cantik Park Shin Hye dan Young Suk yang diperankan dengan sangat baik oleh aktris pendatang baru Korea yang bernama Jeon Jong Seo, yang entah bagaimana caranya mereka bisa saling terhubung dari masa yang berbeda dengan sebuah telepon. Lantas apa yang terjadi pada mereka? Bagaimana kelanjutan kisahnya? Mari kita simak saja ceritanya biar kalian tidak penasaran. Tapi sebelumnya aku mau ingatkan kalian untuk klik like jika kalian suka pada video ini dan juga klik tombol subscribe. Lalu aktifkan juga loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Bagi kalian yang belum nonton filmnya, aku ingatkan kalau konten ini full spoiler. Jadi aku sarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Tapi bagi yang tidak keberatan dengan spoiler, boleh lanjut menikmati konten ini. Kita langsung masuk ke videonya. Film bersetting di tahun 2019, di mana terlihat seorang wanita yang sedang berjalan sendiri sambil membawa koper. Dia adalah Soyeon. Dia sedang menuju ke rumah masa kecilnya. Sesaat kemudian, ada mobil yang lewat, dan dia pun ikut menumpang. Ternyata yang mengemudi mobil adalah kenalan keluarganya. Seorang pemilik kebun stroberi yang Soyeon panggil Paman Sungho. Saat di mobil, Paman Sungho bertanya kepadanya, kenapa baru muncul sekarang dan sudahkah menjenguk ibunya di rumah sakit? Ternyata Soyeon pulang untuk menjenguk ibunya. Tapi Soyeon malah meminta tolong untuk meminjam HP pamannya itu. Dia berniat untuk menghubungi nomornya, karena HP Soyeon tertinggal saat di kereta. Namun saat coba ditelepon, tidak ada yang mengangkat handphonenya. Saat tiba di rumah, dia langsung mencari telepon rumah yang mungkin masih bisa digunakan untuk menghubungi nomor HP-nya. Dia pun menemukan sebuah telepon tua di rumah itu dan langsung menelpon nomornya. Dan lalu ada yang mengangkatnya. Soyeon sempat senang, tapi ternyata orang yang menemukan HP-nya malah meminta uang kalau mau HP-nya dikembalikan. Dan langsung mematikan lagi teleponnya. Dia lalu mencoba melacak HP-nya lewat laptop. Lalu tiba-tiba telepon rumahnya berdering. Saat diangkat, ada suara seorang wanita yang berteriak, lalu mengatakan kalau ibunya sudah gila dan menguncinya di rumah. Saat ditanya dia siapa, dia malah bertanya balik dan berkata, bukankah ini nomornya Sunhee? Soyeon menjawab, bukan, dan dia mungkin salah sambung, namun teleponnya keburu mati. Kemudian Soyeon pergi ke rumah sakit dan bertemu dengan dokter yang mengatakan ibunya harus segera dioperasi. Namun kata dokternya, operasi itu harus dilakukan di rumah sakit yang lebih besar. Setelah itu, Soyeon lalu bertemu ibunya, yang sepertinya sudah pasrah untuk menghadapi kematian saja. Karena dia tahu Soyeon hanya bekerja di swalayan dan tidak akan punya cukup uang untuk membayar operasi itu. Dia meminta untuk dikubur di sebelah makam ayahnya kalau misalkan dia sudah meninggal nanti. Tapi Soyeon malah marah kepada ibunya karena merasa ibunya tidak pantas dikubur di sebelah makam ayahnya. Karena menurut Soyeon, ibunya lah yang mengakibatkan ayahnya meninggal dulu. Di sini terlihat kalau Soyeon dan ibunya memang tidak akur dari dulu. Soyeon lalu pergi dan dia berziarah ke makam ayahnya yang ternyata ayahnya sudah meninggal sejak 20 tahun lalu, tepatnya pada 27 November 1999. Saat pulang ke rumah, tiba-tiba telepon itu berdering kembali.
Saat diangkat, terdengar suara wanita yang sama, yang kali ini meminta tolong kalau ibunya sekarang akan membunuhnya, dan menyuruh Sun Hee untuk datang ke rumahnya di Yeongcheonri, Bosung Up nomor 4. Seon bertanya, ini dengan siapa? Dan dijawab kalau bukankah ini nomor tokonya Sun Hee? Tapi Seon berkata lagi kalau dia salah sambung. Dan si wanita tadi marah dan malah menuduh Seon mempermainkannya dan menutup telepon itu. Malamnya, Seon melihat sebuah foto yang terjatuh dari dinding. Dia mencoba memasangkannya kembali, tapi saat memasangkan paku, paku itu malah masuk ke dalam dinding dan terdengar seperti ada ruangan di balik dinding itu. Seon lantas menghancurkan dinding itu dan menemukan kalau di baliknya ada sebuah ruangan basement yang sudah lama ditinggalkan. Seon pun menuruni tangga basement dan saat di bawah, dia menemukan sebuah kardus yang di dalamnya ada beberapa barang aneh yang sering digunakan oleh dukun. Dan juga sebuah buku dengan beberapa tulisan serta foto yang ditempel. Seon juga menemukan sebuah foto seorang wanita yang terjatuh dari buku itu. Besoknya dia menunjukkan foto itu pada paman Sung Ho, yang mengenali foto wanita itu adalah Yung Suk. Seon bertanya, apakah dia dukun? Tapi pamannya bilang kalau ibunya Yung Suk yang seorang dukun. Tapi saat ditanya lebih jauh, pamannya malah menghindar dan memilih pergi. Seon lalu melihat foto itu lagi dan terdapat tanggal yang bertuliskan 26 November 1999. Dan saat berjalan-jalan, Seon melihat toko Sun Hee yang dikatakan di telepon tadi. Dan ada seorang wanita yang duduk di depan toko itu, tapi Seon hanya melewatinya saja. Malamnya, wanita itu menelpon lagi dan bersuara histeris meminta tolong kepada Sun Hee dan berkata kalau ibunya akan membakarnya. Lalu diperlihatkan, wanita itu yang ternyata Yung Suk sedang ditarik ke basement dan akan dibakar oleh ibunya. Yung Suk berlari ke tangga sampai api yang dipegang ibunya mulai terjatuh ke tangga. Tiba-tiba hal yang aneh terjadi, di mana tangga basement Suyeon juga mulai terbakar dan mengeluarkan asap. Dari situ, Suyeon mulai menyadari sesuatu. Esoknya mereka kembali berbicara di telepon. Yung Suk bertanya kenapa Sun Hee tidak datang. Lalu Seon menanyakan apakah alamat rumahnya benar di Yeongcheonri Bisong Up nomor 4. Yung Suk bertanya, apa kau bukan Sun Hee? Lalu Seon berkata dia mempunyai foto Yung Suk yang bertanggal 26 November 1999. Tapi Yung Suk berkata hari itu adalah tanggal 18 November. Seon lalu menyebutkan tulisan yang tertulis di buku yang dia temukan pada Yung Suk. Dan isi tulisannya sama persis dengan tulisan di buku milik Yung Suk saat Yung Suk memeriksanya. Yung Suk lalu curiga kalau Seon sedang mengawasinya. Seon lalu berkata, walaupun akan sulit dipercaya, tapi sepertinya mereka berada di dalam rumah yang sama. Yung Suk seperti tak percaya dan berniat untuk menutup telepon. Namun untuk membuktikannya, Seon kemudian mencari kejadian apa yang akan terjadi di tanggal 18 November dan menemukan berita terjatuhnya pesawat di Bandara Gimpo di tanggal itu. Dia lalu mengatakannya pada Yung Suk yang kemudian langsung menutup teleponnya. Saat makan malam berdua dengan ibunya, diketahuilah kalau ibunya Yung Suk ini adalah ibu tirinya. Lalu dia memaksa Yung Suk untuk memakan makanan yang tidak dia sukai. Lalu saat itu juga, Yung Suk melihat berita di TV tentang jatuhnya pesawat di Bandara Gimpo, tepat seperti yang dikatakan Seon. Yung Suk lalu sepertinya mulai percaya pada Seon. Dia lalu menelpon lagi dan bertanya bagaimana caranya dia tahu kejadian itu. Dari sini mereka mulai berkenalan dan lebih akrab. Mereka saling bercerita satu sama lain. Seon yang tahu Yung Suk menyukai artis Seo Taiji memperdengarkan lagunya pada Yung Suk. Kemudian dia juga bercerita tentang dunia di masa depan, seperti adanya smartphone dengan fitur-fitur yang canggih seperti mendengarkan musik, fitur kamera, belanja online, dan video call. Lalu Seon menawarkan Yung Suk untuk mencari tahu tentang dirinya di masa depan. Tapi Yung Suk menolak dan mengatakan kalau ibu tirinya yang seorang dukun meramalkan di masa depan Yung Suk akan memiliki nasib yang buruk dan juga brutal. Itu juga yang menjadi alasan dirinya selalu dikunci oleh ibunya di rumah dan dijauhkan dari orang luar. Yung Suk juga bilang kalau ibu kandungnya itu sudah lama meninggal. Lalu Seon pun bilang kalau dia juga sudah kehilangan ayahnya saat rumahnya terbakar akibat ibunya yang lupa mematikan kompor saat itu dan menjadi alasan Seon tidak akrab dengan ibunya. Seon tiba-tiba seperti mendapatkan ide tentang sesuatu. Dia pun menanyakan tanggal hari itu dan ingin menyampaikan sesuatu ke Yung Suk.
Tetapi Yungsuk berkata kalau ibunya akan datang dan dia segera menutup teleponnya. Lalu adegan beralih ke dunianya Yunsuk pada tanggal 21 November 1999, di mana ternyata ibu Yungsuk berniat menjual rumahnya dan pada hari itu sebuah keluarga akan melihat-lihat rumahnya dan ternyata itu adalah keluarganya Soyeon yang saat itu Soyeon masih berusia 8 tahun. Saat melihat-lihat keseluruhan rumah, mereka penasaran dengan sebuah kamar yang ternyata kamarnya Yungsuk. Setelah dipanggil ibunya, Yungsuk keluar dari kamar, lalu bertanya apa kau bernama Soyeon pada Soyeon kecil yang kelihatan sedikit takut dengannya. Kemudian Yunsuk menelpon Soyeon, tapi dia tidak berkata apa-apa. Dia mengarahkan teleponnya ke arah luar kamar. Lalu Soyeon seperti mendengar suara ayahnya yang sudah lama tidak dia dengar. Soyeon pun menangis mendengar suara ayahnya yang sangat dirindukannya itu. Yunsuk kemudian berkata dia memiliki rencana untuk membantu menghidupkan kembali ayahnya Soyeon di masa depan. Dia pun lalu mulai menyusun rencananya dengan bersiap pergi secara diam-diam tanpa sepengetahuan ibunya, tepat di tanggal 27 November di hari kematian ayah Soyeon. Dia pun dengan cepat segera menuju rumah Soyeon. Di rumah Soyeon, tampak ibunya sedang memasak. Lalu dia terlihat akan pergi dari rumah dan meninggalkan Soyeon serta ayahnya di dalam rumah. Dia pun mengunci pintu dan menyimpan kuncinya di bawah pot. Dengan segera Yungsuk mengambil kunci dan masuk ke dalam rumah. Dia pun segera mematikan kompor gas yang masih menyala itu. Di tempat lain, Soyeon terlihat cemas menunggu kabar dari Yungsuk. Dia khawatir Yungsuk gagal. Tapi tiba-tiba ada keanehan di sekeliling Soyeon. Tiba-tiba semua berubah. Dia melihat kamarnya berubah dan dia juga sudah menggunakan pakaian yang berbeda, serta luka bakar di kakinya menghilang. Dia segera beralih keluar rumah dan melihat rumahnya terlihat berbeda, menjadi lebih bagus dan indah. Dia juga melihat ibunya yang terlihat masih sehat, juga ayahnya yang masih hidup. Dia pun sangat senang dan memeluk sang ayah yang sangat dirindukan. Masa depan sudah berubah. Soyeon lalu berterima kasih pada Yunsuk yang sudah membantunya. Mereka pun semakin akrab. Tapi perlahan, Soyeon yang terlalu senang dengan kehidupan barunya mulai sibuk dengan kegiatannya sendiri dan melupakan Yungsuk yang membuat Yungsuk kembali merasakan kesepian. Suatu malam ada telepon lagi dari Yungsuk yang langsung diangkat oleh Soyeon yang ternyata Yungsuk sudah menelpon dari tadi. Yungsuk pun menjawab kalau dia baru saja pulang. Tiba-tiba Yunsuk mulai tertawa aneh dan tak lama kemudian dia berkata, "Mati saja kau pada Seon." Seon merasa ada sesuatu yang janggal. Dan tiba-tiba telepon Yunsuk diambil ibunya. Dia ketahuan menelpon orang luar. Dia pun mulai disiksa lagi oleh ibunya. Terlihat ibunya seperti sedang melakukan ritual pengusiran setan pada Yunsuk. Lalu saat memegang Yunsuk, sekilas ibunya melihat bayangan masa depan Yunsuk yang sangat buruk. Di sisi lain, Seon yang khawatir dengan Yunsuk di masa lalu kemudian mencari tahu keadaan Yunsuk di masa sekarang lewat sosial media, tapi dia tidak menemukannya dimanapun. Kemudian dia mencari informasi tentang rumahnya di masa lalu dan menemukan berita di internet tentang sebuah pembunuhan seorang ibu kepada anak tirinya yang mengalami gangguan kejiwaan. Di situ Seon tahu kalau Yunsuk sudah mati di masa sekarang. Lalu Seon menunggu telepon dari Yunsuk dan saat diangkat, dia langsung mengatakan pada Yunsuk kalau dia sudah meninggal di masa depannya. Dan penyebabnya karena dibunuh oleh ibu tirinya tepat di malam ini. Dari sini lalu Yunsuk merencanakan sesuatu. Akhirnya pada malam itu, ibunya bersiap membunuh Yunsuk menggunakan pisau belati yang sudah dia siapkan. Ibunya mengendap-endap ke kamar dan langsung menusukkan pisaunya berkali-kali. Tapi dia menyadari kalau itu hanyalah bantal yang sudah dipersiapkan Yunsuk. Yunsuk sendiri kemudian berada di belakangnya. Dia lalu menutup pintu sembari bertanya kenapa ibunya ingin dia mati. Ibunya menjawab kalau dia melihat bayangan masa depan Yunsuk, di mana di masa depan, dia melihat bayangan beberapa kematian yang disebabkan oleh Yunsuk, dan dia berniat untuk mencegah itu terjadi. Yunsuk malah tertawa mendengarnya. Dia pun terlihat sudah tidak peduli lagi dengan masa depannya. Dia akhirnya berkelahi dengan ibunya, dan diakhiri dengan Yunsuk yang menusukkan pisau kepada ibunya dan langsung membunuhnya. Di sisi lain, terlihat Soyeon yang cemas menunggu telepon dari Yunsuk. Dan saat telepon berdering, dia mendengar suara Yunsuk yang menandakan kalau dia tidak jadi meninggal di hari itu. Yunsuk lalu berbohong kalau semua sudah selesai, dan dia hanya terlibat kesalahpahaman saja dengan ibunya. Seon pun senang mendengar itu. Di sisi lain, setelah kematian ibunya, Yunsuk menjadi bebas untuk keluar rumah dan melakukan apapun yang dulu tidak bisa dilakukan. Kemudian di tahun 2019, Paman Sungho datang berkunjung ke rumah Seon untuk mengantarkan stroberi. Di waktu bersamaan, di masa lalu, Sungho muda juga mengantarkan stroberi ke rumah Yunsuk. Yunsuk membukakan pintu untuknya. Sungho heran, biasanya ibunya Yunsuk yang membukakan pintu. Dan saat itu Yunsuk juga berpenampilan nyentrik.
Sung Ho pun berpikir kalau ibu Yung Sok sedang keluar rumah. Dia pun lalu diajak masuk ke dalam. Pada saat Sung Ho akan memasukkan stroberi ke kulkas, dia melihat ada beberapa bungkusan aneh di dalam yang berbau menyengat. Saat diambil, tak sengaja salah satunya terjatuh. Sung Ho pun berniat memeriksanya. Tiba-tiba Sung Ho terkejut melihat isinya. Tiba-tiba Yun Suk keluar dari kamar dan menyadari kalau Sung Ho mengetahui soal mayat ibunya yang dia mutilasi itu. Lalu dia mencari suatu benda untuk membunuh Sung Ho. Sung Ho yang ketakutan melihat sebuah telepon dan berniat menggunakannya untuk meminta pertolongan. Di masa sekarang, Suyeon sekeluarga bersama paman Sung Ho sedang berkumpul di meja makan. Lalu tiba-tiba telepon berdering yang langsung diangkat Suyeon. Tapi Suyeon tidak mendengar suara Yung Suk. Dia malah mendengar suara seorang pria yang tidak asing baginya, sedang meminta tolong. Namun sepertinya Yung Suk keburu membunuhnya dan telepon pun mati. Suyeon menyadari kalau suara pria itu adalah suaranya paman Sung Ho. Dia lalu kembali ke orang tuanya, namun tidak menemukan pamannya di situ. Dia lantas bertanya pada orang tuanya, kemana paman Sung Ho? Namun mereka berdua malah seperti tidak mengenalnya sama sekali. Suyeon lalu berlari keluar dan mengecek perkebunan paman Sung Ho yang ternyata sudah menghilang. Dia pun lalu pergi ke kantor polisi setempat untuk menanyakan soal paman Sung Ho dan juga perkebunan stroberinya. Polisi di sini pun bilang kalau dulu memang ada perkebunan stroberi, tapi mereka bingung kenapa Suyeon menanyakan orang yang sudah lama meninggal. Lalu salah seorang polisi memperlihatkan arsip lama yang menunjukkan kalau paman Sung Ho sudah lama meninggal dan Yung Sok lah yang sudah membunuh paman Sung Ho. Dari sini terlihat kalau ternyata Yung Sok itu adalah sosok psikopat gila yang tidak ragu membunuh orang lain. Nah, untuk lebih jelasnya, akan aku lanjutkan di video part 2 ya. Nanti akan aku upload juga, jadi ditunggu saja ya, dan terima kasih sudah menonton video ini.